Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kami mendapat suatu aduan ya kepada kami terhadap orang-orang yang merasa dirugikan karena penipuan tiket konser yang akan menampilkan grup NTC. Nah, kronologinya ada beberapa orang itu memesan tiket secara online kepada orang yang tidak dikenal. Kemudian ternyata waktu mereka COD tiket, ternyata orang itu tidak datang padahal sudah terlanjur transfer uangnya. Dan juga ada yang merasa ditipu karena konser itu kan selama 3 hari ya, disepakati selama 3 hari. Konser yang hari pertama ada, tapi konser yang hari kedua dan ketiga itu ternyata tidak ada. Nah, jadi banyak netizen yang merasa dirugikan terhadap penipuan tiket konser tersebut. Dan itu mencapai satu orangnya, menurut pemberitaan media massa ya, itu kerugiannya satu orang bisa 12 juta rupiah. Bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terhadap hal ini? Poin yang pertama ya, sahabat Rumah Pancasila, kita harus mengerti bahwa jangan gemar untuk mengambil jalan pintas, jalan yang cepat, jalan yang mudah, melalui orang yang kita tidak kenal, dan jangan mudah tergiur untuk diiming-imingi jalur-jalur yang mudah, jalur-jalur yang tidak resmi seperti itu. Karena apa? Yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Orang yang kita kenal aja bisa menipu, apalagi orang yang tidak kenal. Nah, itu jadi harus sangat berhati-hati ya. Kalau sahabat Rumah Pancasila membeli tiket, mending langsung kontak panitianya yang bersangkutan ya, yang jalur resminya langsung aja, sehingga kita dapat meminta pertanggungjawaban ketika ada suatu pelanggaran terhadap hak-hak kita nantinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perbuatan dari orang yang menipu ini bisa dikenakan ya di pasal 378, yaitu tindak pidana penipuan ya. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan cara menipu atau melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, itu dengan maksud untuk menghapus piutang dan lain sebagainya, itu diancam pidana paling lama 4 tahun penjara. Nah, jadi hati-hati, itu bisa dipidana ya. Untuk korban yang sudah merasa dirugikan, silahkan untuk melapor kepada pihak berwenang. Poin yang ketiga, banyak yang meminta saran bagaimana sih cara mengembalikan hak-hak yang sudah terlanjur dirugikan oleh orang yang tidak dikenal ini. Caranya ada 2, cara melalui hukum pidana, yang kedua cara melalui hukum perdata. Yang melalui pidana adalah menurut Perma nomor 1 tahun 2013, yaitu tentang tata cara permohonan penyelesaian penanganan harta kekayaan, tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain ya. Itu ada ketentuannya di situ. Jadi ketika kita melaporkan kasus ini kepada kepolisian, kemudian kepolisian melanjutkan itu di tahap penyelidikan dan ternyata ada dugaan tindak pidana, kemudian dilanjutkan di tahap penyidikan. Nah, di tahap penyidikan inilah kita mengajukan suatu permohonan, Pak, saya dirugikan terkait kasus penipuan ini. Maka saya ingin mengajukan permohonan agar hak saya itu juga kembali kepada saya. Nah, nanti penyidik mengumpulkan data-data yang diperlukan sedemikian rupa. Kemudian penyidik yang akan mengajukan permohonan itu kepada pengadilan negeri di mana harta kekayaan itu berada. Jadi itu sahabat Rumah Pancasila kalau di penyelesaian untuk meminta hak kita yang sudah dilanggar itu melalui jalur pidana. Nah, yang kedua melalui jalur apa? Yang kedua adalah melalui jalur perdata, yaitu dengan menuntut ganti kerugian, menggugat perbuatan melawan hukum terhadap orang yang sudah melakukan penipuan itu. Jadi nanti melalui proses pidana ternyata identitasnya sudah dikantongi, kita sudah tahu, nah kita langsung gugat ya. Gugat untuk kita mengganti hak kita yang sudah dilanggar. Nah, itu kalau lewat jalur perdata. Jadi tidak setiap kasus itu kalau pidananya jalan ya udah jalan, tidak bisa diperdatakan. Nah, bisa tetap diperdatakan, itu bisa. Jadi ada 2 penyelesaian itu ya sahabat Rumah Pancasila. Kalau memang ada yang dirugikan melalui penipuan tiket konser.
Nah, itu sahabat Rumah Pancasila, tetap tonton terus ya video-video yang diupload Rumah Pancasila. Jangan lupa tetap berbuat baik, buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.